Nama Andi Jemma sangat dikenal warga Luwu dan Sulawesi Selatan karena dia merupakan seorang pahlawan nasional dan juga raja atau datuk kerajaan Luwu. Andi Jemma merupakan teladan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebagai keturunan raja, Andi Jemma rela mengorbankan kemewahan dan berjuang mengusir penjajah di tanah kelahirannya. Bahkan pada 5 Oktober 1945, Andi Jemma sempat mengultimatum pihak sekutu agar segera melucuti tentaranya dan kembali ke tangsinya di Palopo. Andi Jemma adalah putra dari Andi Kambo, raja atau datuk kerajaan Luwu. Beliau lahir pada Selasa 23 Februari 1901 di Palopo, Sulawesi Selatan. Andi Jemma memulai pendidikan formal di Inlanden School, sekolah dasar untuk pribumi selama 5 tahun pada 1910. Di dalam lingkungan istana, Andi Jemma sering diajak orang tuanya menghadiri rapat-rapat adat sehingga mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang masalah pemerintahan dan kemasyarakatan. Pada tahun 1906, kerajaan Luwu ditaklukkan oleh Belanda dan Andi Kambo terpaksa menandatangani kontrak politik yang mengharuskan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan keinginan Belanda. Lalu saat Datuk Luwu Andi Kambo meninggal dunia pada tahun 1935, nama Andi Jemma masuk dalam daftar pengganti raja, di mana ada 3 calon yang berhak akan pengganti raja, termasuk Andi Jemma. Sesuai dengan tradisi, calon datuk harus dipilih oleh Dewan Adat yang disebut Ade Sapulu II, sebab anggotanya berjumlah 12 orang. Pada mulanya terdapat 10 calon. Setelah diseleksi, tersisa 3 calon, termasuk Andi Jemma. Orang-orang rangkong dari Tanah Toraja, pendukung fanatik Andi Jemma, mengancam akan menjadikan Luwu mandi darah apabila bukan Andi Jemma yang diangkat sebagai Datuk Luwu. Akhirnya, pemerintah Belanda menetapkan Andi Jemma sebagai Datuk Luwu. Selanjutnya, berita tentang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 diketahui Andi Jemma dari anaknya, Andi Ahmad, pada 19 Agustus 1945. Kemudian Andi Jemma segera memerintahkan agar berita itu disebarluaskan di kalangan masyarakat. Lalu Andi Jemma memprakarsai pembentukan organisasi Soekarno Muda atau SM. Kemudian pada 2 September 1945, di bawah pimpinan Andi Ahmad, anggota Soekarno Muda melakukan gerakan merebut senjata Jepang di Palopo. Pada kemudian hari, Soekarno Muda berganti nama menjadi Pemuda Nasional Indonesia atau PNI, dipimpin oleh Andi Makulau, dan akhirnya menjadi organisasi kelaskaran dengan nama Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Bersama dengan mertuanya, Andi Mapanyuki, Raja Bone, Andi Jemma memprakarsai pertemuan Raja-Raja Sulawesi Selatan pada pertengahan Oktober 1945. Pada pertemuan ini, raja-raja tersebut menyatakan tekad berdiri di belakang pemerintahan Republik Indonesia. Pulang dari pertemuan ini, dalam rapat umum yang diadakan di depan Istana Luwu, Andi Jemma menyatakan bahwa daerah Luwu adalah bagian dari negara Republik Indonesia dan para pegawai di Luwu adalah pegawai Republik Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah Luwu menolak kerjasama dengan aparat Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menjelang akhir September 1945, pasukan Australia yang mewakili sekutu tiba di Sulawesi Selatan. Mereka bertugas melucuti pasukan Jepang dan membebaskan para tawanan perang. Bersama mereka ikut pula pasukan NICA atau Belanda. Satu kontingen pasukan Australia tiba di Palopo bulan November 1945. Antara komandan sekutu dan Andi Jemma dicapai kesepakatan bahwa pasukan ini hanya bertugas melucuti tentara Jepang, sedangkan pemerintahan sipil di Luwu tetap dipimpin oleh Andi Jemma. Lalu terjadi pergantian komandan pasukan Australia yang bertugas di Sulawesi Selatan, di mana komandan yang baru, Brigadir Jenderal Hilton, mengumumkan bahwa NICA adalah bagian dari pasukan sekutu dan rakyat Sulawesi Selatan, termasuk Luwu, wajib mentaati perintah NICA. Mulai saat itulah situasi di Luwu mulai memanas karena dengan perlindungan pasukan Australia, pasukan NICA atau Belanda mengadakan patroli ke berbagai tempat dan memancing bentrokan dengan pihak pemuda. Pada 21 Januari 1946, mereka memasuki masjid di Kampung Buah dan merobek-robek Al-Quran yang terdapat di dalam masjid.
Tindakan ini tentunya menyulut kemarahan rakyat. Andi Jemah atas nama pemerintah kerajaan Luwu serta Kiai Haji Muhammad Ramli, seorang hadi Luwu, atas nama umat Islam mengirimkan ultimatum kepada komandan pasukan Nika agar dalam waktu 24 jam pasukannya harus segera meninggalkan Palopo dan menghentikan teror terhadap rakyat. Jika ultimatum itu tidak diindahkan, maka pemerintahan kerajaan Luwu tidak lagi bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan yang terjadi. Ternyata ultimatum itu tidak diindahkan oleh pihak Belanda. Karena itu, pada 23 Januari 1946, setelah batas waktu ultimatum itu berakhir, para pemuda melancarkan serangan serentak terhadap kedudukan pasukan Belanda di kota Palopo. Dalam pertempuran ini, pihak Australia membantu pasukan Belanda dengan melepaskan tembakan-tembakan ke arah istana. Nika juga mendatangkan pasukan bantuan dari Makassar sehingga mereka berhasil menguasai Palopo. Merasa terjepit, para pemuda mengungsikan Andi Jemah. Namun pada 2 Juni 1946, Andi Jemah dan istri serta semua yang berada di pengungsian Batu Putih berhasil ditangkap kolonial Belanda. Kemudian mereka dibawa kolonial Belanda ke Kolaka. Pada 6 Juni 1946, mereka dipindahkan lagi ke Makassar. Andi Jemah kemudian ditempatkan di tangsi polisi di Jongaya. Dari Jongaya kemudian dipindahkan lagi ke Bantaeng, lalu ke Pulau Selayar. Pada 4 Juli 1948, sidang adat tinggi Luwu yang pro Nika memvonis Andi Jemah dengan hukuman 25 tahun pengasingan di Ternate. Dalam pengasingan di Ternate, Andi Jemah tidak ditempatkan di penjara, melainkan di sebuah rumah sewaan. Pengasingan itu tidak lama dijalaninya, sehubungan dengan adanya pengakuan kedaulatan oleh Belanda terhadap Indonesia pada akhir Desember 1949. Andi Jemah kemudian dibebaskan pada 2 Februari 1950 dan pada 23 Februari 1965 saat berusia 64 tahun, Andi Jemah meninggal dunia. Untuk menghormati jasa-jasa beliau, pemerintah Republik Indonesia pada 8 November 2002 kemudian memberikan gelar kepada Andi Jemah sebagai pahlawan nasional.